Assalamualaikum kelas 7. How are you today? So I hope you all are fine, yeah. So this one is the second meeting for us, and we still in module 7 talking about the performers. Last week we already learned about this one, okay? But before we start the lesson, let's pray first. Prayer starts now. Bismillahirrohmanirrohim. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pelajarannya bisa terima dengan baik ya. Oke. You may open your book page 67. In this part you will learn about performers, making suggestion, and reading comprehension, listening comprehension, and learn about the models can, can't, have to, and not have to. Untuk listening comprehension-nya, nanti Miss Jules akan share audionya di grup ya. Please remind me to get the audio. Next. Okay, this one is about the chess player, ya, young talent. And after you read the sentence, after you read the story, so you can answer. And this one already provide the answer. Okay, this one is part of the reading comprehension. Jadi ini seperti reading comprehension. Teman-teman harus baca, dimengerti dulu isinya untuk menjawab pertanyaannya nomor 1 sampai nomor 6. Here we don't have any difficulty, so I just pass this part. Karena nggak ada yang susah, cuman teman-teman harus baca aja, tidak ada yang perlu dibahas. Jadi Miss Jules akan next. Nah, ini dia. Ada grammarnya can, can't, have to, sama not have to. Can itu dapat atau bisa ya. Kalau have to itu harus. Lebih kuat dibanding must, kayak gini. Kalau must itu kan you must study before the test. Kamu harus belajar sebelum tes gitu ya, sebelum ulangan. Nah, kalau have to, you have to study before the test. Artinya sama-sama harus, tapi bedanya adalah kalau have to tidak bisa ditunda. Mungkin kalau Mas bisa, aku sambil istirahat dulu gitu ya, 10 menit, 20 menit. Tapi kalau have to enggak. You will do it continuously. Jadi secara terus-menerus, misalnya selama 2 jam atau 3 jam belajar terus. Nah, itu maksudnya have to. Atau you have to study harder. Kamu harus belajar lebih keras lagi biar lulus tesnya. Ya, itu pakainya have to. Kita coba jawab one by one. This one is page 69. Oke, kita coba ya. Nomor 1 itu I drive because I'm only 70. Berarti isinya saya drive karena saya baru 17 tahun. Kira-kira kalau baru 17 tahun boleh nyetir mobil nggak? Jadi kalau nggak boleh isinya pakainya. Oke, sekarang nomor 2. I eat almost anything. Saya makan semuanya. Saya bisa makan semuanya, gitu kan ya? Jadi I can. Sorry. Nomor 3. We do homework. Kita tidak bisa mengerjakan PR atau kita harus mengerjakan PR. Yes, we have to. Kita harus ngerjain PR. Nomor 4. We go to class at weekends. Weekend kita di rumah atau kita sekolah belajar? Di rumah kan? Jadi isinya we don't have to. Nah, di sini harus diperhatikan. Kenapa pakainya don't? Karena subjeknya we. Kalau misalnya nomor 4 tulis ganti kayak gini.
Karena ada she, jadi di sini jawabannya jadi she. She doesn't have to. Bukannya she don't have to, tapi she doesn't have to. Don't sama doesn't-nya tergantung dari subjek. Ya, oke. Sekarang nomor 5-nya. Praktis 5. Nomor 1. Chess player titik-titik practice every day because ini sudah dibahas ya waktu itu ya. Jadi chess player have to, harus latihan setiap hari. Karena because they can make a mistake. Karena mereka nggak bisa bikin kesalahan, ya kan? Nomor 3. They titik-titik concentrate very hard. They have to. Terus kalau misalnya subjeknya bukan they, subjeknya misalnya nomor 3 misalnya ganti. He titik-titik concentrate very hard. Jadi pakainya apa? He have to atau he has to? Jawabannya menjadi he has to. Oke, sama nih. Jadi ini tergantung dari subjek. Sama kayak yang tadi not have-nya juga tergantung dari subjek, ya. Oke, number 4. They titik-titik play in the noisy room. They can't. Chess player itu nggak bisa di tempat yang rame, ya. Number 5. Their chairs titik-titik be comfortable and at the right height. They chairs have to. Ingat, kenapa di sini have to? Karena ada kata-kata their chairs. Their chairs itu kursi-kursinya mereka. Banyak ya. Jadi dilihatnya bukan dari their-nya, tapi dari their chairs-nya. Karena ini banyak, subjeknya banyak, makanya pakainya have to. Kalau misalnya tulis ganti subjeknya jadi gini. His chair pakainya has to. His chair has to be comfortable and at the right height. Itu ya. Hati-hati dengan subjeknya. Karena nanti kalau ulangan bisa tulis ganti-ganti. 6, 7, 8, 9 teman-teman bisa isi sendiri ya. Bisa coba untuk isi sendiri. Oke, next. Ini sudah dicatat ya. Mau tulis hapus? Nah, ini teman-teman harus baca dulu The Bahrain Grand Prix-nya, tapi di sini teman-teman akan ketemu sama yang namanya word builder-nya yaitu dari verb. Contoh, di sini ada satu verb terdiri dari 2 kata yang dijadiin satu. Kita cari lagi ya. Ada gets on. Ada get into. Ada mana lagi ya? Gets together. Ada lagi get used to. Nah,
Kalau get itu kan kalau kita artikan sendiri artinya mengambil atau mendapat gitu ya. Nah, kalau di sini kalau dijadiin satu artinya beda, sudah beda. Jadi, kalau kita artikan apa sih artinya apa namanya? Gets into, gets together gitu ya. Sama get used to. Nah, sini artinya adalah sama-sama semuanya pakai verb. Sama-sama semuanya itu verb, tapi digabungin pakai get, artinya jadi beda. Oke, jadi gini, kalau misalnya yang satu, get together, berarti mereka kumpul bareng-bareng, jadi satu semuanya. Ya, kalau gets on, itu masuk. Jadi kalau di sini teman-teman baca di sini, the winner from the Sunday morning qualifying session are the first to start in the Grand Prix race in the afternoon. The first driver gets on pole position. Pengemudi yang pertama masuk ke pole position, gitu ya. Get into kan sebenarnya masuk juga, tapi kita baca lagi di sini. A Grand Prix race lasts for about 2 hours. During its race, cars will need to get into the pits to refuel and if there are mechanical problems. Sama-sama masuk, tapi bedanya yang satu ini masuk ke mobilnya, kalau yang ini masuk ke pits. Jadi beda. Kita nggak bisa pakai yang masuk ke suatu ruangan pakai get on. Kita masuk ke mobil pakainya get into. Itu beda lagi ya. Jadi nggak bisa dipakein sembarangan aja. Nah, cek lagi ya. Kita cek di sebelahnya. Nah, ini dia. Jadi, yang pertama get into, yang kedua get together, yang ketiga get used to, yang keempat get on. Oke, kita bahas satu-satu. Jadi, yang nomor satu, I couldn't get into the racetrack. It was full. Saya nggak bisa masuk ke racetrack, ke tracknya racing, ke tracknya mobil balap. Soalnya udah full. Artinya masuk ya. Yang kedua, usually get together at weekends. Kalau together kita berkumpul, jadi beda artinya. Ini lebih gampang. Kita lihat lagi nomor 3. I started my new school 2 months ago. I hope I get used to it soon. I get used itu saya harap saya bisa terbiasa. Ya, sekarang nomor 4. She was late and was the last to get on the plane. Nih, artinya 1 sama 4 hampir sama. Sama-sama masuk, tapi bedanya adalah get on untuk vehicle, untuk kendaraan. Jadi teman-teman nggak bisa bilangnya mau naik taksi, bilangnya gini, I get into the taxi. Saya mau masuk mobil, saya mau masuk taksi nih, atau I get into the car. Bilangnya I get on the car. Ya, bedanya di situ. Kalau yang itu untuk suatu ruangan atau untuk suatu tempat. Oke, next. Nah, ini kita coba untuk bikin kalimat. Pakainya waiting for. Waiting for itu apa sih? Wait for itu artinya menunggu atau tunggu. Hey, wait for me gitu ya. Tungguin aku dong.
Nomor 1 sudah dikerjakan, sekarang kita kerjakan nomor 2. Nomor 2, ini jadi sebenarnya teman-teman mengatur yang jumble word into a good sentence. Ini kan kata-katanya berantakan ya. Nomor 2, what are you listening to? Gimana cara ngaturnya, gimana cara nyusunnya? Semua yang kata tanya harus di depan. Who, what, where, why, when, whom, how. Itu semua harus di depan. Sehabis kata tanya itu, teman-teman masukin to be-nya. To be-nya adalah is, am, are. Tergantung dari subjeknya. Kita lihat lagi nomor 3. Nomor 3, they loving at what are. What dulu dimasukin. Ingat semua kata tanya harus masuk duluan. Habis what, lihat ada nggak to be-nya is, am, are. Oh ada, masukin are-nya. Habis itu, habis is, am, are pasti subjek. Subjek itu they, we, I, you, he, she, it. Lihat ada subjeknya nggak? Oh ada di sini. They. Oke, masukin they-nya. Habis itu masukin kata-kata kerjanya. Kata kerjanya di sini dalam bentuk ing. Nomor 1 waiting, nomor 2 listening. Jadi kalau nomor 3 loving. Baru at. Oke? Jelas ya? Kita coba lagi nomor 4. Pertama kata tanyanya dulu. Lihat kata tanyanya ada nggak? Oh ada, where. Masukin dulu where-nya. Habis where masukin is, am, are. Ada nggak is, am, are-nya? Oh nggak ada, tapi adanya does. Masukin does-nya. Ya, masukkan conjunction-nya. Jadi kita harus ada to be-nya atau conjunction atau kata sambungnya. Where does, habis is, am, are atau does, masukin subjeknya. Ada nggak subjeknya? Ada she, masukin she-nya. Where does she, habis itu kata kerjanya. Kata kerjanya di sini mana? Come. Baru terakhirnya from. Ngerti ya? Nomor 5 dan 6 teman-teman bisa kerjakan sendiri. Lupa dihapus. Oke, nah yang ini teman-teman belajar yang namanya bikin kalimat, tapi menggunakan would you like, why don't we, what about, gitu ya. Contoh di sini. Ini sebenarnya untuk menunjukkan kata-kata ekspresi. Hin, Nijat, Nurkan, and Raha go to a girls' school in London. They are preparing a computer presentation about Ramadan and fasting. Mrs. Khan is helping them to prepare the room. Suddenly, oh no, what's that? A power cut. Listriknya mati ya, a power cut. Hey, I can't see a thing. Ah, that's better. Yes, but I lost the images on the computer. I will have to load everything again. I think Fadia is still here. She can help us. Fadia's the right person for the job. I will call her. I hope she can stay. So do I. Well, let's set up the tables. It's time for lunch. What about doing it later? Good idea. Hey Raha. Nah, di sini Mr. K-nya udah ngomong. What about? Satu ya, diingetin. Terus Nurkannya bilang, would you like to come over to my house to eat today? Why don't we?
Nah, di sini artinya seperti gini. Kalau would you like itu sama aja kayak gini. Mau nggak kamu, kalau why don't we, kenapa kita enggak? Oke. What about, bagaimana kalau, ya. Nah, ini sebenarnya untuk expression atau menyampaikan suggestion, saran. Jadi teman-teman bisa baca di sini untuk menemukan apa macam-macam expressionnya. What about, let's go, why don't we. Next. Nah, ini di listening comprehension, tapi karena kita belum punya audionya, nanti akan sulit share untuk di grup. Jadi teman-teman nanti bisa dengerin, bisa coba untuk isi sendiri ya. Oke, I think that's all for today. No, one more. Nah, ini preposisi. Sorry, maaf ya. Teman-teman bisa lihat di bukunya, page 75. Di sini ada around, ada, kalau yang di tengah-tengah ini namanya sit, namanya on. Yang B ini namanya up, over. Kalau yang C ini namanya around. Kalau yang D ini namanya, nomor 1 yang A, harus kasih di sini. Kita lihat gambarnya ya, di page 75 ada preposition, part 6 itu. Yang A ini adalah on. Yang B adalah up. Yang C adalah around. Yang D adalah over. Yang E adalah down. Yang E, F. Under. FG, yang G-nya itu adalah gitu. Bedanya apa? Kalau on itu pas di atasnya. Pas nempel dengan bendanya, itu namanya on. Ya. Nah, kalau yang namanya up itu dia di atas. Nah, kalau yang namanya over itu dia tidak menyentuh bendanya, tapi tidak pas di atas. Itu namanya over. Kalau yang jatuh, kalau yang mengelilingnya C kan udah tahu ya around. Kalau yang E itu dia jatuh, tapi jatuhnya jatuh aja gitu ke bawah. Tapi kita nggak tahu posisinya, pas exactly under, tepat di bawahnya atau jatuhnya di mana. Kita bilangnya down. Kalau yang F itu pas di bawah bendanya, itu namanya under. Kalau off itu sama kayak over tadi, jatuh tapi tidak menempel gitu ya ke bendanya. Oke, kita coba ya. Jawab nomor 3. Oke, don't stand udah nih. Nomor 1-nya sudah, nomor 2-nya udah, nomor 3-nya. Get titik-titik the bus at the station and get. Ingat tadi kita kalau mau naik mobil pakainya get apa? Get on. Get on the bus at the station and get titik-titik outside the library and get off. Keluar itu kan sama aja kita tidak menyentuh atau tidak berdekatan gitu. Jadi kita bilangnya get off. Nomor 4, we walk titik-titik the lake. Mengitari gitu ya. We walk around the lake. Nomor 5,
I didn't have my key and had to climb up. Karena pada saat kita manjat, kita pasti nempel ke tembok kan. Jadi nggak mungkin we climb over. Oke, next ya. Oke, I think that's all for today. Thank you, grade 7. Stay healthy, stay happy, stay humble, and always be grateful. Thank you. Wassalamualaikum.